Presiden Joko Widodo resmi menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan. Keputusan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang sudah ditetapkan Jokowi. Namun nama Soeharto yang tidak tercantum dalam keputusan Presiden tersebut kini menuai berbagai reaksi sejumlah pihak. Di media sosial, warganet sedang ramai membahas soal hilangnya nama Soeharto dari sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Pasalnya, peran Soeharto dalam serangan umum 1 Maret tersebut dianggap sangat besar dan vital. Menanggapi polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan penjelasan. Menurutnya, Kepres bukanlah buku sejarah yang harus mencantumkan semua nama tokoh yang berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949. Mahfud MD mengatakan, Kepres tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama Soeharto tak berbeda dengan naskah proklamasi, di mana naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya mencantumkan nama Soekarno dan Muhammad Hatta. Padahal upaya kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh Soekarno dan Hatta, tetapi juga oleh puluhan tokoh lainnya yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Hal ini pun juga berlaku pada tokoh serangan umum 1 Maret 1949. Nama mereka tidak terhapus dari sejarah meski tidak tercantum dalam Kepres Nomor 2 Tahun 2022. Mahfud menambahkan, Kepres itu hanya ditulis tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak serangan umum 1 Maret 1949, terdiri dari Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Panglima Jenderal Besar Sudirman. Sementara tokoh-tokoh lain seperti Soeharto, Abdul Haris Nasution, dan Wiliatar Hutagalung dicantumkan dalam naskah akademik yang disusun untuk membuat Kepres tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam acara diskusi publik yang sudah ke berapa kali, kalau nggak salah dari 5 kali kita mengadakan dari GDC 98 bersama Aspirasi dan Jasindo News. Dalam hal ini kita menyikapi keluarnya Kepres nomor 2 2022 terkait serangan umum 1 Maret, di mana di situ dalam Kepres tersebut menghilangkan nama Soeharto dan menimbulkan nama Soekarno-Hatta. Nah, ini menjadi polemik di jajaran di lingkungan sejarawan, politikus maupun pelaku-pelaku sejarah lainnya. Nah, Babe di sini sebagai pelaku sejarah nih. Pelaku sejarah 3 zaman, bahkan 4 zaman sekarang. Dan ada Bunda Wati juga dari Emak-emak Aspirasi nih, sebagai pelaku sejarah juga senior kita. 4 zaman juga. Iya. jadi kita pengen mengulik inti sejarah yang sebenarnya agar tidak menjadi polemik di kemudian hari untuk anak bangsa sama penerus bangsa kita. Nah, di sini sangat krusial. Saya sih menanggapinya seperti ini, deh. Legitimasi sejarah itu adalah sebagai legitimasi kebangsaan, kedaulatan. Jadi di situ artinya dalam hal ini di mana dalam Kepres tersebut dituliskan bahwa 1 Maret itu ditetapkan sebagai Hari Kedaulatan Nasional. Nah, ini korelasinya di situ, deh. Apabila sejarah itu dilepas atau dirubah atau digeser, itu justru menurut kami dari GDC 98 mantan aktivis, yang saya bilang sih bukan mantan aktivis deh, tapi korban sebenarnya. Karena dari 98 perubahannya begitu signifikan deh, gitu. Nah, jadi legitimasi itu berawal dari sejarah kedaulatan, makanya mungkin disebut di situ kan sebagai Hari Kedaulatan Nasional, gitu. Nah, merunut dengan hal itu, legitimasi itu tentang kedaulatan, kalau sejarah itu berubah, artinya kedaulatan itu bergeser, ya, gitu. Nah, mungkin
pembukaan dari Babe. Atas waktunya saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tanggal 5 Februari 1949, Pak Soekarno-Hatta itu sudah di Belitung, sudah diasingkan. Diasingkan di Belitung dalam arti kata tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun. Jadi bagaimana caranya dia terlibat dalam serangan umum 1 Maret? Karena telepon aja nggak bisa, omong sama orang aja nggak bisa, dan itu waktu kan belum ada Zoom webinar, nggak mungkin lah. Jadi gagasan serangan umum itu baru 18 Februari. Kolonel Bambang Sugeng memberikan perintah kepada Overste atau Letnan Kolonel Soeharto untuk menyerang objek-objek vital, itu istilahnya di dalam surat itu. Nah, baru 1 Maret Pak Soeharto lah yang memimpin serangan umum itu, karena kota Jogja kan diduduki. Sebelum 5 Februari udah diduduki oleh Belanda. Lantas itu waktu dikenal sebagai peristiwa 6 jam di Jogja. Karena dari jam 6 pagi 1 Maret sampai jam 12 itu kota Jogja diduduki oleh Republik. Jadi karena itu menurut saya SK itu supaya dicabut karena tidak mengandung kebenaran sejarah, itu saja. Tidak ada fakta-fakta yang diungkapkan. Apa dasarnya melibatkan Soekarno-Hatta? Ya sudah ada di Belitung kok. Dan tidak tahu menahu. Saya dapat keterangan dari keluarga Sultan Hamid. Karena mereka ada conference di Belitung itu antara BFO, Badan-Badan Federasi, dengan RI, dengan Soekarno-Hatta. Dia bilang dia pulang itu adalah setelah 1 Maret. Barulah dia tahu di Jakarta bahwa ada serangan besar-besaran. Bahkan dia mengatakan, Sultan Hamid mengatakan bukan hanya Jogja, di Jawa Tengah terjadi serangan besar-besaran. Jadi mereka nggak tahu, orang-orang yang di Belitung itu tidak tahu sama sekali bahwa ada peristiwa 1 Maret termasuk Bung Karno dan Bung Hatta. Kok sekarang dijadikan tokoh? Bahkan kalau nggak salah saya dengar berita sejarahnya itu, serangan itu sudah dimulai dari awal sebelum serangan umum itu oleh Letko Mayor Vence ya. Vence Samuel ya. Saya belum temukan itu ya, keterangan itu bahwa ada gerilya dari Vence Samuel. Bisa saja karena Jenderal Sudirman memerintahkan memang gerilya. Ya. Karena dari beberapa literasi dari Biro autobiografi Pak Harto, dari Vence Samuel maupun dari Sultan Hamengkubuwono IX sendiri kan kejadiannya seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang krusial terhadap kedaulatan gitu. Kalau saya karena pasca agresi Belanda yang kedua itu kan tujuannya kan untuk mengambil alih kembali. Begini ya, persoalannya dengan kedaulatan, karena setelah Jogja diduduki, di PBB delegasi Belanda berpidato bahwa RI sudah tidak ada. Dia bilang Jogja sudah diduduki, tentaranya sudah lumpuh dan sebagainya. Nah, serangan umum fungsinya untuk mengatakan kepada dunia bahwa RI masih ada. Eksistensinya dan itu kemudian fakta serangan umum itu dijadikan bahan oleh PBB untuk mengusir Belanda dari wilayah Republik. Nah, ada nggak kira-kira menurut Babe begitu kan korelasi dengan kondisi bangsa saat ini? Korelasi apanya? Korelasi ya terkait dengan kebijakan tentang keamanan negara dan lain sebagainya gitu. Ya kalau keadaan sekarang ini ya kan kita tuh persoalan itu banyak sedikit. Yang di depan mata itu persoalan kita adalah persoalan Putin hadir atau tidak hadir dalam KTT G20 di Bali. Atau Bali atau Jogja saya nggak tahu. Ya kan? Sampai sekarang Bali hadir atau enggak? Karena dalam conference NATO yang berlangsung di Brussels hari ini, belum lama Putin pada hari ini berbicara bahwa Putin harus disepak dari G20. Jadi bukan saja nggak boleh hadir, harus disepak. Kita, artinya Amerika dan NATO adalah bangsa yang bersatu. Kita harus
sepak rame-rame Putin dari G20. Jadi kalau Indonesia bilang bahwa alasan pertama pihak Indonesia adalah kita adalah negara yang berdaulat. Bahwa Indonesia negara berdaulat, anak kelas 4 SD di Ukraina juga tahu. Di Ukraina, ya kan, di Kiev yang lagi diserang, itu juga tahu bahwa kita bukan negara berdaulat. Kita negara berdaulat waktu Asian Games di Jakarta, salah satu kedua tidak diakui kan kita negara berdaulat. Ya kan? Bukan persoalannya berdaulat atau tidak berdaulat. Sekarang diubah lagi. Kita sekarang presidensi katanya. Presidensi itu artinya kepresidenan, jadi ruler. Artinya kebersamaan dalam memimpin, bukan presiden. Presidensi adalah presiden berbeda. Presidium seperti itu ya mungkin. Atau berbeda. Presidensi, kepresidenan. Jadi dia nggak bisa mengurus sendiri. Dan presidensi adalah eksekutif. Yang mengatur G20 adalah orang Belanda bilang inisiatif nemer, pengambil inisiatif, bukan pengambil inisiatif mendirikan G20. Jadi nggak bisa kita ini bukan pemilik hajat, bukan pemilik pesta, kita penyelenggara pesta. Jadi kalau Indonesia mau bertahan, ya itu hak pemerintah untuk bertahan mengundang Putin, tapi harus dibuat perhitungannya gitu. Belakangnya. Iya. Berarti Kalau saya tambahin sedikit, Kepres 2 tahun 2022 itu tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kalau kita baca poin C itu jelas banget. Mereka bilang bahwa ini presiden yang ngomong nih, bahwa dibilangnya bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Di sini poin C. Jadi digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno. Berurutan nih seperti itu. Dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya merupakan hal yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional. Tidak ada disebut Soeharto sama sekali tuh. Iya, tapi Poin fakta C itu. ya, fakta bahwa ketika Belanda harus menyerahkan kota Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono meminta yang menjadi penerima serah terima kota Jogja itu Letnan Kolonel Soeharto. Jadi ini Kepres ini saya nggak mengerti referensinya apa. Kan mesti ada referensinya. Iya betul. Karena Sri Sultan ya kan mengetahui. betul. Panglima Sudirman jelas mengetahui, tapi operasional dilaksanakan oleh Kolonel Bambang Sugeng membuat instruksi memerintahkan kepada Overster Soeharto untuk menyerang apa saja objek vital. Itu perintahnya. Nah sekarang tunjukkan saja bukti-buktinya. Pak Soekarno dan Pak Hatta dengan segala hormat kita pada proklamator, beliau berkomunikasi pun nggak bisa. Jadi ini soal sejarah harus ada pembuktian. Ya ini juga, ini kan masalah hukum ya, konstitusi ya berarti ya, berhubungan dengan memang tadi juga kita rencananya mengundang salah satu ketua umum kita, Mas Ari Pujianto. Mungkin sebenarnya lebih tepat beliau karena beliau yang lebih paham tentang hukum kan gitu kan. Cuma karena ada satu dan lain hal gitu kan. Jadi Tidak kasih. Mahfud MD di TV Soeharto. Iya. Jangan salah. Mahfud MD yang bilang Memberikan penjelasan. memberikan penjelasan tentang Kepres ini, bukan menghilangkan, tapi kalian semua anak sekolah pun bisa belajar sejarah, bukan di Kepres. Jadi kalau mau peran Soeharto ada di Kepres tidak mungkin, tapi peran Soeharto ada dalam sejarah
Sejarah pas penyerang dia. Nggak, yang kita bicarakan kan kepresnya. Betul. Nah, itu. Di kepres itu tidak ada nama Letnan Kolonel Soeharto. Jadi Bapak Mahfud MD jangan melakukan sirkuler argumen. Ini kan namanya sirkuler argumen. Jangan melakukan itu. Jadi kita bicarakan kepres, bukan kita bicarakan Saiful Hikayat. Oke, siap. Ya kan, itu Saiful Hikayat lain lagi dengan kepres. Di kepres itu nggak ada, kenapa tidak ada? Harusnya ada. Harusnya ada. Lalu apa referensi yang dipakai? Apa ada ketika menyusun kepres ini? Itu yang Bisa diminta untuk direvisi atau ditinjau ulang. kayaknya dicabut. Dicabut. Karena nggak ada sejarah di kepresin. Ya, setuju kalau itu. Betul. Memang. Karena kita harus belajar, si Mahfud MD bilang kita belajar sejarah itu tidak akan menghilangkan perjuangan Soeharto. Oh, itu umum sekali. Itu yang dijawab. Umum sekali. Kenapa nggak? Normatif ya, masih Ya, normatif. kita bukan sedang menyampaikan surah Al-Fatihah untuk Allah yarham Pak Soeharto. Kita bicara sepak terjang dia di dalam mempertahankan kedaulatan RI. Dia itu berperan, jangan diganggu. Ya mungkin dengan seperti itu bisa menjadi pelajaran juga untuk generasi yang akan datang untuk meninjau ulang. Generasi sekarang kenapa mendatang? Capek nungguinnya. Tapi tugasnya ini nih, kalau kita yang sudah dijelaskan oleh Babe juga jelas kepres ininya. Kalau pendapat Mudawati pribadi, Andi dan yang muda-muda ini minta kepada Presiden Republik Indonesia yang sekarang untuk Kepres nomor 2 tahun 2002 untuk dicabut. Ya memang Mari kita bergerak akan untuk itu. ke sana, arahnya memang akan ke sana. Makanya kita buat wacana-wacana dulu, pelurusan-pelurusannya. Baik, kembali mungkin terkait kondisi bangsa. Iya. Tadi Babe udah menyebutkan tentang resolusi PBB yang dampaknya mungkin terhadap Indonesia juga. Jangan-jangan karena Babe tadi bukan G20 lagi G19. Bisa seperti itu kan, karena menghilangkan ini. Nah, terkait dengan hal itu, permasalahan politik dan ekonomi ini berpengaruh juga. Ya, ekonomi sudah jelas berpengaruh. Yang pertama dalam soal resolusi 15 Maret PBB itu kalimatnya combat Islamophobia. Serang. Nah, itu kalimat PBB loh, bukan kalimat Perintah langsung artinya dalam hal ini. Iya. Jadi March 15 to combat Islamophobia itu PBB. Nggak boleh ditafsirkan lain. Berarti kalau gitu kita bisa mengusulkan kepada penguasa atau presiden saat ini untuk menetapkan tanggal 15 sebagai hari Islam. Harus diperingati karena itu perintah PBB, nggak diperingati 15 Maret. Dan siapa yang melanggar itu harus Begini, yang penanganan pertama kita berhentilah Islamofobi, berhentilah Islam radikal, ya kan, berhentilah berbicara tentang ekstremis Islam. Nanti kalau kagak berhenti nyambung lagi maling jemuran Islam. Apa aja pakai Islam semuanya ya kan. Nah, emang ada apa sih dengan Islam? Kenapa orang Islam rupanya? Iya. Jadi berhenti. tanggal 5 Maret itu 15 Maret itu merupakan hari perlawanan kepada Islamophobia. Yes, itu PBB. Itu PBB yang kita harus ikuti. Dan jangan lupa resolusi ini satu-satunya dalam sejarah PBB yang disetujui seluruh anggota. 139 yang abstain nggak ada, apalagi yang menentang. Melihat kembali sekarang, melihat kondisi polemik, terus degradasi kondisi negara. Hari ini kalau nggak salah nih, katanya kita dengar juga kan ada kawan-kawan aktivis juga yang beraksi di mana sih, di istana apa di Patung Kuda. Patung Kuda ya. Dekat istana nih, karena istana kan satu nih. Nggak mungkin bisa nyampe. Nggak mungkin nyampe. Nah ini kesan Babe dan arahan atau mungkin
tanggapan Bapak dengan hal itu bagaimana? Iya, itu bagus ya, semangat. Pertama ada disinggung kalau nggak salah resolusi PBB kan, oleh pembicara ya. Itu harus ya kan, itu di market, disebarluaskan bahwa Islam telah mendapat tempat yang begitu terhormat oleh Majelis Umum PBB. Itu harus. Jangan lagi ada yang bicara moderasi agama. Apa sih? Agama nggak bisa divulkanisir. Masa agama divulkanisir? Nggak bisa. Moderasi kan artinya divulkanisir, dibikin kembang lagi tuh Pak. Iya kan? Kembangnya udah gundul, dibikinin lagi. Nggak bisa. Kita akan membangkitkan semangat emak-emak, soalnya saya nggak tahu nih anak-anak mahasiswa apa udah bungkem apa dibungkam, nggak berani nuding apalagi mau puasa, ntar kita dosa. Mudah-mudahan anak mahasiswa nih mendengar bahwa tanggal 15 Maret tahun 2022 ditetapkan oleh PBB dengan suara aklamasi 139 negara bahwa itu adalah hari perlawanan kepada Islamofobia. Jadi marilah kita semua bangkit, tegakkan Islam yang rahmatan lil alamin. Katakan kepada Indonesia yang mayoritas Islam bahwa tidak ada lagi itu yang namanya penghinaan terhadap Islam. Agama Islam. Tidak ada lagi yang namanya korupsi Islam. Tidak ada lagi yang namanya minyak goreng Islam. Kemarin minyak goreng yang dituju Wasilah 212, minyak goreng Islam yang timunan puluhan juta banyak, kok jadi Wasilah 212 digembar-gemborin kemana-mana. Bukan Wasilah 212. Yang harus kita hilangkan adalah siapa? Penggerak dari yang menumpuk minyak goreng itu. Oke, Bu Wati begini ya. Saya minta kepada pemerintah untuk legowo tidak mengundang Putin. Kalau Putin diundang, risikonya berat. Karena Biden sudah mengatakan kami Eropa bersatu loh untuk mengusir Putin. Ya, saya pemuja Indonesia bukan pemuja Amerika. Saya pro Indonesia. Tapi kalau sampai Amerika bertindak karena kita makso naik corot jawone mengundang Putin, wah kasihan rakyat lah, ya kan? Kita ini udah susah. Lihat aja Rusia kayak apa berangsaknya sekarang. Rubel itu senilai 10 sen US dollar hanya kondisi dikerjain sama Amerika, ya kan? Jadi jangan sampai rupiah kita nanti dikiloin. Bukan soal takut atau berani. Ini kecintaan kita kepada generasi penerus. Itu saja. Janganlah diundang itu Putin, karena dia penjahat perang. Gitu. Ya, berarti udah harus ditetapkan Indonesia harus memilih. Harus memilih. Pro kemana? Iya, harus. Ya, nggak ada lain. Iya, untuk kelangsungan Negeri ini. Iya. Iya. Oke, mungkin dari Bunda Jati ada tanggapannya, tapi ya apa yang sudah disampaikan tadi pastilah kita support. Yang terpenting adalah Islam adalah harus kita bersatukan di negeri ini bagaimanapun, terutama ya kita sebagai umat Muslim memang yang harus lebih mementingkan kelangsungan agama kita yang benar-benar didiskriminasikan di negeri kita sendiri. Padahal kita ini kan negara Islam terbesar gitu ya. Jadi ya, itu yang saya harapkan kita semua bersatu, terutama umat Muslim. Pasti saya yakin banget kalau Islam bersatu semua hancur, kalah mau militer seberat apapun, sehebat apapun, tapi kalau Islam sudah bersatu, kita merasa ya, saya pun merasa puluhan tahun sebagai aktivis, kok susah
benar jadi orang Islam. Dikatain di mana-mana. Selalu diintimidasi, Selalu saya merasakan begitu. Ya, dari zaman BK, Bung Karno, ke zaman Orde Baru, ke zaman Reformasi mati, satu sama. Alhamdulillah Tuhan kasih jalan digerakkan hati dunia untuk keluarkan revolusi 15 Maret. Jangan lagi menyepelekan Islam, melecehkan Islam dengan istilah-istilah kadrun lah, segala macam. Kadrun kamrat yang Justru menimbulkan apa ya, kontra Iya. di antara sesama anak bangsa. Kan? Iya. Yang harusnya bersatu. Iya. Bukan bangsa. Baik, kalau gitu. kita minta nanti mudah-mudahan kita bisa minta nanti kepada pemerintah Indonesia yang terhormat agar tanggal 15 Maret itu dijadikan hari libur nasional. Iya. Karena kita negara dengan mayoritas Islam. Iya. Mari kita berjuang untuk itu. Iya. Juga kita harus menjadikan walaupun kita mayoritas Islam, kita juga pelindung bagi mereka-mereka yang non Begini Bunda Wati ya, di dalam sejarah Islam memberi makan kepada seluruh penduduk Indonesia selama 1100 tahun. 22 pelabuhan dari Banda Aceh sampai Banda Neira itu dikelola Islam dari abad 9 sampai abad 19. Itu Islam. Kalau kita mau cari makan dulu ya ke pelabuhan, jualan wajik, jualan pala, Dan itu tidak ada masalah. tidak ada masalah. Siapa saja terbuka untuk berdagang. Itu di zaman Islam menguasai pelabuhan 11 abad. Bukannya baru. Oleh karena itu jangan menuduh-nuduh Islam itu pemadatan kekuasaan. Kita kagak pemadatan. 11 abad. Kita 11 abad kita kuasai. Islam udah dengan sendirinya besar kan, udah besar dengan sendirinya, jadi nggak perlu kita harusnya begitu. Gak bakal ileran deh kita ngerasin kekuasaan. Ya, gak bakal ileran. Sepakat deh, sepakat banget. Ya, jadi poinnya itu ya, dua itu yang harus kita dorong ya. Satu, pencabutan Kepres nomor 2 tahun 2002. Terus kemudian mendorong pemerintah untuk menetapkan tanggal 15 Maret menjadi Hari besar Islam. hari libur Hari libur. nasional. Iya. Bukannya kita minta mengada-ngada dan itu tak pantas untuk Iya. kita, itu karena kita mayoritas Iya. Islam. Kita menghormati putusan dunia dong. Kita mohon putusan dunia dan itu putusan PBB. Iya, betul. Nggak pernah PBB begini kok. Baik, siap. Ya, baik. Kalau gitu untuk menyingkat waktu kita adakan diskusi aja ya. Boleh, silakan. Kita silakan untuk audiens yang mau Ya, assalamualaikum. Nama Dari saya mana? Ina. Ya, saya dari Aspirasi. Saya cuma mau menanyakan apa yang harus dilakukan oleh aktivis. Itu aja. Iya. Ya. Gimana, Bek? Yang pertama kan kita sudah menyepakati harus sosialisasi dan diliburkan tanggal 15 Maret itu. Siap. Dorong pemerintah Ya, itu ya. ya itu. Itu ya. Yang nomor 2 kita minta pemerintah tidak mengundang Putin. Karena itu akan membuat kesengsaraan. Lihatlah Rusia yang sengsara. Kita jangan ikut sengsara. Kita udah susah hidup. Jangan makin sengsara lagi berat. Saya kira 2 poin itu insya Allah kalau berjalan udah sukses kita. Amin. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Aksi yang dilakukan setidaknya baik lapangan melalui UNRAS dan membangun karakter seperti kita ini ya gitu ya. Iya. Biar jadi seiring sejalan Betul, gitu ya. betul. Iya. Insya Allah lah kalau kita bikin kegiatan-kegiatan, insya Allah hujan juga dijauhin Allah. Amin. Jadi kita nggak usah undang pawang. Ya kan kalau mau demo nggak usah panggil pawang. Iya. Gimana nih? Nanti ditiru juga ya kan. Satu saya tambahin. Gimana nih aksi nyata kita nih? Apa? Untuk aksi nyata kita untuk mewujudkan itu. Iya kita Ya, tetap itu. menyatakan pendapat secara umum yang dibenarkan oleh undang-undang. Kan? Harus kita menyatakan pendapat kita, jangan kita umpetin pendapat kita. Iya. Pada saat orasi kita harus berani Harus menyampaikan menyatakan, iya. apa yang memang Iya. jadi cita-cita kita, Iya. niat kita. Iya. Mungkin ada yang dari kawan-kawan yang Ada lain yang mau tanya, ada apa Baida, silakan. Baida. dari Mau nanya, generasi Baida. muda nih, Be. Ya. Muda-muda, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Anton. Ya, wakili anak-anak milenial ya, Be. Iya. Jadi
entah kenapa ya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang nggak hanya Kepres ya, selalu menimbulkan pro dan kontra. Jadi membuat anak-anak milenial jadi bingung. Berkaitan dengan sejarah, saya melihat sangat miris melihat anak-anak muda sekarang ya, ibu-ibu juga mengetahui bagaimana lebih Europis ya, apatis terhadap negaranya ya. Nah, pesan Babe terhadap anak-anak milenial agar anak-anak muda itu nggak lupa akan sejarahnya gimana, Bi? Oke. Gitu. Saya kira yang harus dipegang adalah pada dasarnya sejarah adalah logika. Kalau tidak logis bukan sejarah. Dongeng itu harus dijauhkan dari sejarah supaya kita membangun konstruksi berpikir yang logis. Itu satu. Yang kedua, banyak membaca, ya kan? Yang apa saja yang bermanfaat, ya kan? Karena otak itu juga jangan sampai sel-selnya mati karena tidak terpakai atau salah pakai. Kalau kita baca dongeng-dongeng itu salah pakai. Kita baca yang berguna ya. Oke, kita closing statement dari saya. Kawan-kawan, untuk sementara ini karena hal waktu juga menjelang sholat maghrib, jadi kita tuntaskan aja acara ini. Mungkin ditutup dengan closing statement dari Babe. Begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement saya adalah saya meminta kita semua mendoa untuk rakyat Ukraina yang sangat menderita, di mana rumah sakit oleh Rusia 24 rumah sakit dibom, di mana rumah-rumah tempat tinggal juga dibom, dihantam sama mereka. Kita berdoa sebagai Muslim, saudara-saudara kita di Ukraina itu adalah manusia juga, yang kita patut mendoakan ketabahan dia agar mereka bisa lolos dari penderitaan ini. Karena kalau mereka lolos dari penderitaan ini, karena Rusia nggak bisa terus-menerus menyerang, maka Rusia akan hancur ekonominya. Jadi ekonomi Rusia hancur apabila rakyat Ukraina bisa bertahan. Seminggu, 2 minggu lagi bertahan. Dikit lagi Rusia hancur. Saya kira itu mudah-mudahan ya tabah semua. Karena muslimin juga ada di Ukraina, jangan salah. Ada, jadi jangan salah. Jadi oleh karena itu kita mendoakan rakyat Ukraina, mudah-mudahan mereka tabah, dilindungi Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Kusnawati ada tambahan? Baik, kalau gitu kami akhiri acara ini dengan rangkuman poin tadi adalah kita harus mendorong pemerintah untuk membatalkan Kepres nomor 2 2022 terkait serangan umum 1 Maret 1949. Dan kemudian yang kedua adalah mendorong dan meminta pemerintah untuk menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari libur nasional terkait dengan resolusi PBB terhadap anti-Islam Rupiah. Jadi mungkin kawan-kawan semua kita berdoa dan bekerja sama dan berjuang bersama-sama untuk mewujudkan hal itu dengan apapun caranya ya, nanti. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.